Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Safara Ali Sumardani, kelas 2 EA24 dengan NPM 10222558. Di sini saya akan mempresentasikan dan membacakan materi pengenalan UML dari Kak Haninur Rahmi. Yang pertama, kita masuk arti UML. UML itu singkatan dari Unified Modeling Language, adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Lalu, mengapa harus UML? UML itu mampu memodelkan sistem secara grafis. Lalu UML merupakan sistem yang standar sehingga mampu mengatasi komunikasi antara user, developer, dan manager. Yang ketiga, specifying, yaitu membuat spesifikasi yang tepat. Lalu yang keempat, UML itu tidak ambigu dan tepat. Yang kelima, dapat digunakan untuk dokumentasi. Nah, diagram UML yang akan kita bahas yaitu ada use case diagram, class diagram, state chart diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Yang pertama, use case diagram adalah gambar dari beberapa atau seluruh aktor dan use case dengan tujuan mengenali interaksi mereka dalam suatu sistem. Yang kedua, gambaran fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem menekankan pada apa, bukan bagaimana yang dibuat sistem. Lalu yang ketiga, menyatakan suatu job atau pekerjaan tertentu, misal login ke sistem atau create data penjualan. Lalu ada notasi use case diagram. Yang pertama ada aktor, yaitu aktor mewakili siapapun atau apa saja yang harus berinteraksi dengan sistem. Aktor bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu aktor hanya memberikan informasi kepada sistem. Yang kedua, aktor hanya menerima informasi dari sistem. Lalu yang ketiga, aktor memberikan dan menerima informasi ke dan dari sistem. Lalu notasi use case diagram yang kedua yaitu ada use case. Use case model adalah dialog antara aktor dengan sistem yang akan menggambarkan fungsi yang diberikan oleh sistem. Lalu yang ketiga ada use case relationship, yaitu menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Ini ada contoh use case-nya, yaitu aktornya ada 3, ada penjaga, pendidik, dan anggota. Masing-masing aktor mempunyai tugasnya masing-masing. Lanjut, yaitu ada activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas berupa flowchart yang digunakan untuk memperlihatkan aliran kerja dari sistem. Notasi activity diagram, yaitu yang pertama ada aktivitas, notasi yang menggambarkan pelaksanaan dari beberapa proses dalam aliran pekerjaan. Yang kedua, transition, notasi yang digunakan untuk memperlihatkan jalan aliran kontrol dari activity ke activity. Yang ketiga, decision, notasi yang menandakan kontrol cabang aliran berdasarkan decision point. Berikut adalah contoh activity diagram, yang dimana seperti berikut. Lalu ada sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Secara mudahnya, sequence diagram adalah gambaran tahap demi tahap yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. Lalu ada notasi sequence diagram. Yang pertama ada objek atau aktor yang digambarkan dengan persegi panjang dan terdapat garis vertikal putus-putus atau lifeline. Semua aktivitas dilakukan di dalam lifeline. Aktivitas ini disebut pesan. Yang kedua, pertukaran pesan. Pesan yang dipertukarkan antar objek digambarkan dengan anak panah, kemudian di atasnya diberikan label pesan. Berikut adalah contoh sequence diagram, yang dimana pengguna membuka aplikasi, lalu ikon aplikasi akan menampilkan aplikasi,
Lalu, tampilan utama aplikasi ke marker. Marker akan memberikan marker apakah valid. Lalu kembali ke pengguna menampilkan augmented reality. Lalu, setelah ditampilkan, maka akan keluar program. Lalu ada class diagram, yaitu spesifikasi yang menghasilkan sebuah objek, atau inti dari pengembangan desain berorientasi objek. Yang kedua, menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek. Berikut presentasi dari pengenalan UML. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.